selamat datang di Lola Serba Serbi. Kak, gimana caranya biar bulu Shih Tzu-nya bisa cepat panjang, tebal, dan selurus itu? Gimana caranya biar bulu Shih Tzu bagus ya, Kak? Kak, di mana beli Shih Tzu yang bisa panjang bulunya? Oke, ngomongin bagus apa enggak itu sebenarnya relatif ya. Mungkin beda-beda menurut pandangan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bagus, banyak banget Shih Tzu lain yang bulunya jauh lebih bagus dari Ocha. Dari segi warna yang pekat dan mengkilap, sampai dari segi bulunya yang lurus dan panjang. Terlebih lagi Shih Tzu yang memang udah ikut pameran atau lomba ya. Nah, kalau untuk menjawab di mana beli Shih Tzu yang bagus, yang bulunya bisa panjang, atau gimana caranya agar bulunya bisa panjang, ini sebenarnya agak membingungkan ya. Ini setahu aku ya, yang namanya Shih Tzu, ya itu emang ras Anabul yang tipe bulunya bisa panjang, yang kalau nggak dipotong, dibiarin manjang, bisa sampai nyentuh lantai panjangnya. Jadi bisa dibilang tipe bulunya itu kayak rambut kita nih, kalau nggak dipotong-potong bakal panjang. Nah, buat ngejawab pertanyaan gimana biar bulunya bisa bagus kayak Ocha, lagi-lagi seperti yang aku udah pernah bilang sebelumnya, Ocha ini sebenarnya tipe bulu yang bisa dikatakan nggak lurus. Jadi dia tuh tipe bulunya bergelombang ya, bulunya juga yang helaiannya tipis dan halus banget, jadi dianya tuh rada gampang kusut. Ocha juga bukan Shih Tzu yang ikut lomba-lomba atau pameran ya, jadi memang nggak ada perawatan khusus atau yang terlalu gimana. Cuman ya karena aku pribadi senangnya Shih Tzu itu bulunya ya panjang. Jadi aku memang ya sebisa mungkin biarin bulunya Ocha tetap panjang, tetap kelihatan rapi. Nah, jadi di sini aku akan coba sharing perawatan kayak apa-apa aja sih yang aku lakuin. Yang pertama, mandi. Jadi kalau di Ocha, aku selalu usahain untuk bisa rutin mandiin Ocha, 1 minggunya itu 2 kali di jarak-jarak 4-5 hari sekali. Paling lamanya itu 1 minggu 1 kali. Kenapa harus rajin dimandiin? Jadi supaya bulunya itu tetap wangi, tetap bersih, terutama untuk bagian kaki-kakinya ya. Jadi biasanya tuh kelihatan sih kalau Shih Tzu itu kan banyakan bulu warna putihnya nih. Jadi kalau misalnya udah agak lamaan gak dimandiin, bulunya akan cepat kotor, menguning, dan lama-kelamaan kalau dibiarin akan kelihatan dekil. Yang kedua, sisir. Kalau kalian yang udah ngikutin channel ini dari awal, kalian udah sering denger deh, aku selalu bilang kalau kunci utama di Shih Tzu itu sisir. Jadi ini tuh wajib. Intinya rajin disisirin, jadi jangan sampai nunggu kusut ya. Jadi buat yang pengen bulu Shih Tzu-nya panjang, kalian harus bisa nyisir. Kalau kalian nggak bisa, kalau anabulnya nggak mau, kalian wajib nonton full video yang udah pernah aku share sebelumnya tentang gimana cara aku nyisir anabul dan membiasakan anabul supaya mau disisir. Jadi untuk mandi, maybe kalau kalian yang nggak punya waktu atau yang belum begitu paham, kalian boleh bawa anabul kalian mandi di pet shop. Tapi kalau sisir menyisir, wajibnya kalian harus bisa. Karena kan nggak mungkin juga kalian bawa anabul kalian ke pet shop setiap hari buat disisirin. Dan kalau nunggu setiap kali mandi baru dibawa ke pet shop dan disisirin, udah pasti nggak maksimal ya. Karena kalau nggak setiap hari disisirin, nggak rajin disisirin, maka bulunya cepat lambat akan kusut. Ini sering banget aku jumpain Shih Tzu yang dibawa ownernya ke pet shop ketika bulunya udah kusut parah, bahkan gimbal. Nah ini bagusnya jangan sampai terjadi ya, kasihan abang pet shopnya juga yang masih ditanganin gak cuma anabul kita. Jadi ingat, mereka cuma membantu meringankan. Jadi jangan seenaknya juga kita bawa anabul kita yang udah kusut parah buat disisirin sampai bener-bener hilang kusutannya. Dan kalau nggak hilang kusutannya kita marah-marah, nggak boleh ya. Jadi kita lah yang wajib nyisirin bener-bener sampai nggak ada kusutannya. Nah kalau kalian berpikir, waduh, repot amat setiap hari mesti disisir. Nah, sebenarnya itu enggak ya. Jadi kuncinya, waktu nyisir harus benar-benar nyisirnya, totalitas. Sampai ke bagian dalamnya, bagian sela-selanya. Pastikan pakai sisir nggak ada lagi yang kusut. Sampai benar-benar kalau kita sisir, itu nggak ada lagi sisir yang nyangkut. Nah, kalau udah, untuk nyisir keesokan harinya dan seterusnya, itu udah gampang. Karena kita nggak perlu terlalu banyak effort lagi. Kita cuma butuh nyisirin sebentar. Tapi kalau semisalnya kita nyisirnya cuma sekedar asal-asalan alias cuma luarnya aja yang kesisir, bagian dalamnya enggak, maka kusutannya yang berawal sedikit makin hari atau makin lama jadi bukit, dan ketika kita nyisir, kita akan merasa itu sulit.
Nah, ketika udah merasa sulit, yang nyisir jadi nggak sabaran dan setiap kali ngadepin bulu kusut langsung main gunting. Nah, ini juga aku rasa salah satu hal yang menyebabkan kenapa bulunya jadi nggak panjang dan nggak lebat, yaitu karena banyaknya bulu kusut yang sering dipotong. Alasan lain bisa juga karena kusutan yang bikin setiap kali disisirin bulunya jadi patah. Jadi kalau ada kusutan, pelan-pelan dibuka kusutannya. Sekarang ada kok jual produk anti kusut yang bisa bantu buat memudahkan kita nyisir. Tapi kalau kalian udah ngikutin cara aku nyisir, seperti di video gimana cara aku nyisir bulu ocha, di video yang udah pernah aku share, yang full video, itu aku nggak ada cut sama sekali. Jadi bener-bener aku tunjukin gimana aku nyisir bulu ocha. Aku rasa itu udah cara tergampang, aku udah nggak perlu lagi pakai produk anti kusut lagi, karena menurut aku itu udah cara yang paling gampang sih dari selama aku punya Shih Tzu ya. Jadi aku pikir kalau kalian udah lihat video itu, mestinya kalian udah paham, kalian pasti bisa dan kalian nggak perlu lagi sih produk anti kusut lagi. Jadi biasakanlah rajin menyisir kalau memang mau bagus bulu anabulnya. Kalau suggest dari aku minimal sehari sekali. Jadi kita kan punya waktu 24 jam ya, katakanlah 30 menit. Masa nggak bisa? Pasti bisa dong. Nah, kalau di ocha, kalau paginya aku bisa nyisir, aku sisirin. Kalau bisanya malam, malamnya aku sisirin. Kalau bisa pagi malam, maka pagi malam aku sisirin. Nah, kalau misalnya nggak sempat nyisir keseluruhan paginya, aku tetap sisir bagian kepala. Jadi aku tetap usahain buat nyisir bagian kepala, terutama bagian ikatannya. Jadi aku pastiin dulu nih, nggak ada bulu-bulu yang mengganggu matanya sebelum aku keluar dari rumah. Ini tuh berlaku setiap kali aku mau bawa ocanya ke pet shop ya. Jadi aku belum pernah yang namanya bawa ke pet shop sebelum aku sisirin dulu dari rumah. Meskipun ocha tujuannya dibawa ke pet shop untuk dimandiin ya, aku tetap bayar sama kayak orang lain, tapi aku tetap biasain sisir dulu dari rumah sebelumnya. Yang ketiga, vitamin. Nah, ini buat yang udah ngikutin channel ini pasti udah tahu. So, dari ocanya papi atau kecil yang rutin aku kasih itu cuman fish oil. Jadi biasanya itu aku kasih fish oil yang bentuknya soft gel. Dan kalau untuk vitamin khusus bulu, itu baru aku mulai kasih ke ocha di usia ocha 2 tahun belakangan ini. Yang keempat, sisip dan pangkas. Nah, jadi kalau buat bulu, aku selalu sisip bagian bulu paunya, kumisnya, bagian bokongnya, dan bagian bawah perutnya. Jadi kira-kira aja, kalau semisalnya udah panjangan, aku potong dikit. Dan kalau untuk bulu badannya, biasa kalau udah hampir nyentuh lantai, aku potong sedikit. Yang kelima, jaga kulitnya. Nah, ini kenapa aku bilang penting. Jadi dari pengalaman aku semasa kulit anabul aku pernah bermasalah, aku jadi paham kalau ternyata masalah kulit, entah itu berkutu, apakah itu gatal-gatal, itu akan otomatis mempengaruhi bulunya. Jadi ya sebisa mungkin kita jaga kulitnya dari segi mandi, bilas yang bersih, dikeringkan sampai benar-benar kering setelah mandi, dan juga jaga makanannya. Jangan sembarangan ngasih makan. Ini maksudnya kalau di ocha itu, aku ngasih ocha itu main foodnya dog food. Nah, jadi bukan artinya aku sama sekali nggak kasih makanan yang lain ya, tapi maksud aku main foodnya dia ya dog food. Nah, selama setahun aku tahan-tahanin buat nggak sembarangan ngasih dia ini itu. Jadi pas dia puppy, makanannya hanya dog food yang dibasahin. Nah, setelah lewat setahun, aku mulai kenalin nih yang namanya snack, secuil 2 cuil daging dari sup, atau potongan wortel. Oke, di sini aku nggak bilang nggak boleh dikasih apa-apa ya anabulnya kalau masih puppy. Cuma, kenapa waktu itu aku putusin begitu? Karena aku nggak mau ambil pusing dulu kayak semisalnya setelah aku kasih makan daging ini bahaya nggak ya? Boleh nggak ya? Atau kalau semisal abis aku kasih dia makan ini itu, pupnya bermasalah atau dianya muntah. Jadi lebih ke mencegah hal-hal seperti itu terjadi aja ya. Apalagi ya jujur, aku juga di awal kan nggak mengerti nutrisi-nutrisi yang bagusnya itu kayak apa. Jadi aku kayak cuman mikirnya simple, kalau sudah ada makanan yang dijual, yang emang udah direkomendasiin buat puppy, kenapa nggak? Terus kalau kayak semisal aku masakin ini itu, dan suatu saat kalau misalnya akunya keluar kota atau kemana, belum tentu kan orang lain yang jagain dia bisa ngelakuin itu terus. Jadi aku pikir aku bikin sesimpel mungkin, apalagi di masa dia puppy. Jadi sampai sekarang pun aku tetap kasih main foodnya dog food. Aku cuman sesuaiin aja dari puppy, adult, sampai yang sekarang itu aku kasihnya yang senior. Nah, punya Shih Tzu bulunya wajib panjang nggak? Ya nggak juga. Jadi kalau misalnya kalian rasa memang sulit untuk merawatnya ketika bulunya panjang,
Maka nggak ada salahnya juga kok kalau bulunya dipendekin, dipotong rapi, ketimbang mesti dipaksain panjang tapi nggak keurus. Oke, sekian untuk sharing kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Acotingke berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.